kesucian diri. Berdasarkan hadis tersebut di atas, memegang teguh amanah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Sekali saja orang tidak amanah, maka orang lain akan sulit untuk mempercayai kita. Berbuat jujur dan tidak melakukan dusta dalam pergaulan di masyarakat, apapun posisi dan status sosial kita, tentu kita harus menjaga diri dari sifat-sifat yang akan menggerogoti diri kita semua, serta senantiasa menjaga kesucian, yang artinya yang pertama, membersihkan diri kita dari keburukan akhlak. Yang kedua, membersihkan diri dari kotoran penyakit hati. Yang ketiga, membersihkan diri dari perilaku dan perbuatan jahiliyah. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dan pelajaran dari Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh dari penyakit-penyakit dalam dada, dalam hati manusia, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jemaah sidang Jumat rahimahumullah, bagaimana kita untuk membersihkan hati kita dan mengembalikan kepada fitrah, yaitu ada 3 hal yang amat sangat penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, tak lupa kita haruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun kita adalah makhluk, maka kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang bisa membolak-balikan hati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghilangkan al-rahwah atau kelalaian. Yang ketiga, melakukan tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa, yaitu senantiasa tawadhu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akal kepada manusia adalah satu, agar manusia cenderung menganggap baik pada kebenaran. Yang kedua, agar manusia cenderung menganggap buruk segala yang batil. Yang ketiga, karena dalam hukum Islam, kata beliau, apa yang ada dalam hukum Islam atau syariat Islam, baik yang lahir maupun yang batin, Allah telah menjadikan pada hati semua makhluknya kecenderungan untuk menerimanya. Maka Allah menjadikan di hati mereka rasa cinta kepada kebenaran dan selalu mengutamakannya. Itulah hakikat fitrah yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jemaah sidang rahimahullah, akan tetapi masih ada daripada sebagian kita memutarbalikkan penafsiran ayat Al-Quran yang sangat mulia tersebut, di mana sesuatu yang sudah jelas kebatilannya malah itu yang dianggap sesuatu yang hak, dibelanya mati-matian. Begitu yang lainnya, sesuatu yang jelas-jelas hukumnya haram, maka yang haram itu tetap masih dikerjakannya dan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, sehingga ada ungkapan yang menyesatkan, jangankan yang halal, yang haram saja sulit untuk mencarinya. Itu adalah kalimat yang amat sering kita dengarkan dalam kondisi masyarakat kita saat ini. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal misalnya pelakunya adalah seseorang yang tahu di agama, seseorang pejabat, seseorang pemimpin, seseorang wakil rakyat dan atribut sosial lainnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak menggunakan akal pikiran dan akal sehatnya. Akan tetapi akal yang
enak malah ditinggalkan. Itulah potret kehidupan manusia saat ini. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, semua bayi yang baru lahir dilahirkan di atas fitrah cenderung kepada Islam, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dari Yat'imal al-Majusi bahwa Rasulullah SAW, Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semua dalam keadaan hanif, lurus, cenderung kepada kebenaran, dan sesungguhnya kemudian syaitanlah yang mendatangi mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Jamaah sidang lima rahimahullah, semoga saja kita semua yang berkumpul dalam masjid ini bisa menjalankan, mengamalkan, dan meneladani 4 hal yang sudah aku sampaikan pada awal khutbah tadi. Yang pertama, wajiblah bagi kita untuk selalu menjaga amanah. Karena apa? Orang yang memberi amanah kepada kita, yang pertama, orang itu yakin dengan kemampuan kita. Jangan sampai keyakinan orang yang memberi amanah kepada kita, kita lalaikan ataupun kita dustakan, yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Yang kedua, mulailah, yuk sama-sama khotib berwasiat memesankan kepada diri khotib pribadi dan kepada jamaah sekalian, mulailah berperilaku dan berkata jujur. Berperilaku dan berkata jujur tidak selamanya itu baik menurut orang, tapi yakinlah berkata baik dan berperilaku jujur akan menghasilkan akhir yang indah. Dan yang ketiga, senantiasa belajar untuk berakhlak mulia, karena kita makhluk sosial sesama manusia. Kita amat sangat senang jikalau teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ruang lingkup yang ada di sekitar kita mempunyai akhlak yang baik. Dan yang keempat, yuk juga sama-sama hati berwasiat kepada diri hati sendiri dan para jamaah sekalian, mulailah kita selalu bersuci. Karena dengan kesucian itu ada sebuah kisah yang amat menarik. Zaman kemerdekaan dulu ada seseorang jenderal namanya Jenderal Sudirman. Beliau sakit-sakitan, tapi teladan yang disampaikan kepada umatnya atau kepada pengikutnya adalah jagalah kesucian. Dengan kesucian yang selalu beliau jaga, meskipun sakit, beliau masih bisa memimpin pasukannya untuk membela negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa kita laksanakan